Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa kumpul lagi di pertemuan 6 membahas statistika probabilitas di antaranya tentang pendugaan interval proporsi. Kita doa kita doakan teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, menjaga jarak dan serta menggunakan masker. Dan pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu cara pihak kampus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus. Kita doakan pandemi ini tetap cepat akan lekas berakhir dan kita semua dapat berkumpul lagi di kampus tercinta kita. Baik, di pertemuan 6 statistika ini materinya nggak terlalu banyak. Kita hanya akan membahas soal-soal karena di pertemuan 7 seharusnya ada review terkait tentang latihan tugas. Jadi mungkin nanti di pertemuan 7 kita akan bahas soal-soal tugas dari awal hingga akhir lagi. Untuk itu slide-nya seperti ini. Pertemuan 6 terkait dengan pendugaan interval proporsi. Jadi pendugaan interval sebelumnya juga kita udah bahas. Jadi teman-teman wajib memiliki tabel Z, tabel C kuadrat, kemudian tabel distribusi yang lain. Dan isi-isi tabel itu sudah kita masukkan di dalam Google Classroom. Juga mungkin kalau ada yang masih kurang jelas bisa cari di internet ya untuk tabelnya. Kemudian ada pendugaan interval proporsi. Apa sih pendugaan interval proporsi? Jadi di dalam suatu interval itu terbagi beberapa pecahan, deret pecahan. Nah, di antara deret pecahan itu kita mengukur lebarnya. Misalnya bagian bawah atau bagian atas yang ada batasnya ataupun tidak terbatas. Jadi misalnya yang tidak terbatas luas, kita ukur ujungnya. Kalau yang terbatas berarti semakin kecil, makin kita ukur berapa batasannya. Di sini jika X adalah banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu, dia kan terpola. Maka P topi ya, kalau saya menyebut P kecil adalah total X dikali N. Merupakan perkiraan P besar ini proporsi sebenarnya dari elemen-elemen dengan karakteristik tertentu. Proporsinya adalah P kecil, P topi dikurang nilai yang ada pada tabel Z. Nilai alfanya dibagi 2 dikali S atau variannya. P topi tidak terbatas, terletak di antara nilai proporsi. Nah, terletak di antara nilai ini. Dia minus ada di sebelah kirinya mungkin. Nah, yang plusnya sebelah kanan. P topinya ditambah nilai dari tabel Z dibagi 2 dikali varian. Adalah 1 minus alfa. Berapa 1 minus alfa gitu? 1 itu kan 1. Nah, ini peluangnya dia di antara di mana? Makanya 1. Persentasenya itu 1. Dikurang alfa. Lalu untuk populasi tidak terbatas, varian tidak terbatas P topi sama dengan akar dari P topi dikali dengan 1 dikurang P topi dibagi total data. Lalu untuk populasi terbatas, kita varian P topinya akar dari P topi dikali 1 kurang P topi dibagi N. Dikali dengan total datanya, N besar. Data akumulasinya berapa? Kalau tidak terbatas berarti akumulasi yang sebulat besar itu. Dikurang N kecil. Nah, batasan N kecil berapa? Sejempol kah? Telunjuk kah? Dibagi dengan total data semua dikurangi 1. Nah, ini mau masuk ke mana? Gitu. Kalau ini berarti masuk ke yang tidak terbatas. Jadi, untuk interval proporsi tidak terbatas adalah proporsinya adalah P topi dikurang tabel Z alfa diakarkan dikali akar P 1 dikurang P topi dibagi total data.
terletak di antaranya proporsi dari P topi ditambah tabel Z alfa bagi 2 dikali akar P topi 1 dikurang P topi dibagi N sama dengan 1 minus alfa. Kelihatannya sulit, Pak. Itu. Enggak. Jadi kalian pastikan dulu terpisah-pisah. Ambil Z alfa 2 berapa dulu. Ambil Z P topi plus Z2 berapa dulu. Kalau main populasi tidak terbatas, nah akar P topi 1 min P topi berapa? Kalau sudah ketemu tinggal dimasukin akarnya. Dia kan hanya menunjukkan dia ada di mana. Tidak kali-kali. Jadi kalau yang tidak terbatas berarti nanti di soalnya ada nilai yang tidak terbatasnya. Nah, ini yang kalian harus hitung. N besar, misalnya N besarnya 100, N kecilnya berapa? 30, berarti 70. Kalau kalian sudah masukkan ini, satu rangkaian, terus satu rangkaian, kalian tinggal jumlahkan. Terletak di antara mana? Proporsinya. Contoh soal, selama tahun 98, 35 dari random 500. Nah, kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Buatlah interval keyakinan proporsi penganggur daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%. Nah, 90% dari 1. Berarti ada 10%-nya yang harus kita hitung. Gap-nya berapa nih? Nah, gap-nya itu yang buat di akhir. Di luarnya. Lalu ada yang penentuan besar sampel untuk nilai N, pendugaan proporsi. Nah, dia makainya sudah persentase equal totalnya, sudah langsung dari total. Nah, total ini berarti tinggal kita bagi nih. Nah, Z alfanya kita cari nilainya. 1/4 Z alfanya berapa? Ini lebih tidak membingungkan. Karena kalian mau pakai nilai N-nya berdasarkan P topi 1 per P, atau langsung di 1/4-nya. Gitu. Lalu ada pendugaan interval variance. Jadi dia beragam. Beragamnya kenapa? Karena dia ada variance. Ada nilai tau-nya nih kan. Jadi dia terletak di antara nilai ini. Suatu sampel random 50 industri kecil mempunyai modal kerja 2.400.000. Standar deviasinya ini kan standar deviasi ya. Dia 320, berarti tinggal dibagi. Percayaannya berapa? 95%. Nah, standar deviasi modal kerja semua yang kecil itu berapa? Nah, ini kalian harus perhatikan kan. Jangan lihat, Pak, ini 50, ini 2.400.000. Kejauhan dong, Pak. Enggak, kan ini dibagi. Paling 8, 1/8. 1/8-nya. Kali 95%. Berarti ada gap-nya 5%. Terus total N-nya 50 industri kecil. Ya, itu untuk materinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Dari yang pendugaan tidak terbatas. Dari pertemuan 6 ini, di pertemuan 6 ini ada pendugaan interval proporsi. Tadi kita udah dapat rumusnya nih kan. Proporsi apa? P topi dikurang Z alfa bagi 2 dikali variance-nya ya. Di antara nilai P adalah P topi ditambah Z alfa dibagi 2 dikali ST-nya nih kan, P topinya berapa. Lalu kita masukkan lagi tadi kan, yang tidak terbatasnya dulu nih. Sama kan? Misalnya gitu. Nah, ini kita masukkan nilainya. Ya, ini yang tidak terbatas, kita tidak masuk dalam contoh soal yang ini.
Nah, selama tahun 98 kan dia udah dapat nih 35 dari 500 sampel. Berarti kita tahu dulu total datanya berapa? 500. Nilai X-nya berapa? 35 nih sampelnya. Lalu 1 minus alfa berapa? 0,9. Alfanya berarti 10%, 0,1. Lalu nilai alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya berarti kan 90% bagi 2. Tapi nilai alfanya ini kita kurangi dulu karena dia ada 1 minus alfa di akhir. Berarti yang kita ambil untuk nilai dari tabel Z-nya, ini kuncinya. Kita ambil dulu yang 90%. Di tabel Z, berdasarkan tabel Z berapa? 90 kan, dia mintanya bagi 2, 0,45. Di tabel Z, 0,450 itu 1,65. Nah, kita masukkan di sini 1,65. Kan sudah dapat pasangannya. Gitu. Sekarang kita masukkan nilai P topinya. P topi adalah X bagi N. Kalau di sini berarti kan 35 dibagi 500 berapa? Adalah 0,070. Nah, sekarang untuk populasi tidak terbatasnya, kita udah dapat nih berapa nih? 0,000492. Didapat dari mana? Dapat dari rumusnya di squid ya. SQRT ini berarti di akar. Akar dari P topi, udah dapat kan nilai P topinya, tinggal kita pasangin aja. P topi 1 dikurang M20 kurang P topi dibagi 19 bagi 500. Total datanya kan 500. Nah, baru kita masukkan ke nilainya di sebelah kiri berapa sih gitu, untuk batasannya. Batasannya tadi kan berdasarkan nilai ini P dikurang Z alfa dibagi 2. P kurang Z alfa dibagi 2. Nah, sudah dapat dikali dengan data ini. Nah, totalnya 6,92%. Lalu yang sebelahnya, di sebelah kanannya berapa? Dengan rumus yang sama, ada di 0,78 atau 7,8%. Jadi untuk selama tahun 98, 35 sampel random dari 500 angkatan kerja, berarti terletak di antara 6,92 sampai 7,8%. Berarti udah kelihatan dia adanya di mana proporsinya. Gak terlalu rumit gitu. Kalau udah kalian tahu diketahuinya, ditanyanya apa, dan untuk tabel Z-nya sudah ditentukan, ya kalian tinggal masukin saja. Kedua, penentuan besarnya sampel untuk pendugaan proporsi. Nah, kalian untuk pendugaan proporsi harus tahu dulu dia apa sih yang didapat 0,95 sama 0,9 kepercayaannya. Nah, kita udah dapat nih berarti 1 per alfanya berapa? 1 minus alfanya berarti 0,9 dibagi 2 0,45. Lalu kita masukkan lagi di proporsi di tabel Z 65% kan. Berarti 65 dibagi 2 0,475 sama dengan Z-nya 1,96. Lalu untuk nilai equal-nya adalah membaginya kan ke akar dikuadratkan. Nah, ini kan pakai dikuadratkan.
Lanjut berarti tadi sampai. Nah, berarti ini kita kuadratkan. Satu kuadrat. Kuadratnya kita kuadratkan jadi 1,082. Lalu setelah itu berarti interval keyakinannya berapa? Berarti kita tinggal masukkan aja. Berarti karena ini ada yang rumus kedua, seperempat kali Z alfa, kita masukkan aja langsung nilai Z alfanya. Berdasarkan tabel Z alfa bagi 2 adalah 1,96. Kemudian untuk E-nya adalah 1082. Nah, tinggal dibagi. Ini kan sudah dikuadratkan, di sini 1,96 kuadrat. Berarti 89%. Sudah, itu aja. Kemudian yang ketiga, pendugaan interval varian seragam. Jadi dilihat dulu harganya, ini kan kelihatannya banyak ya, gapnya jauh, 320.000 di 400, padahal tinggal dibagi aja, berarti 0,1. 33333 gitu. Kan? Berarti sama dengan dia dikuadratkan berarti 0,01. Terus nilai alfanya berapa nih? Konsentrasinya dia di 95%. Berarti sama kayak tadi, kita loncatin lagi. 100 kurang 95 berarti 5%. 5% bagi 2 gitu. Jadi 0,025. Nah, 0,25 diambil lagi dari nilai X-nya. Jadi 1 minus alfa 0,975. Hanya untuk pendugaan ragam yang digunakan bukan lagi tabel Z, karena dia nggak ada di sini kan, nggak ada tulisan Z. Tapi dia menggunakan tabel C. Nah, tabel C square. Nah, berapa nih X 0,025 di C square? 19,023 dan 0,975 adalah 2,7. Nah, tinggal kita pasang-pasangin. Pasangin lagi. Sudah dapat nih. Dia total datanya berapa tadi? 50, berarti 49. Kan N-nya 50 nih, min 1. Jadi tinggal dipasangin aja. Dibagi, nilai ini dimasukin, nilai ini dimasukin ke sini, nilai ini dimasukin ke sini. Bagi. Berarti dia di antara 0,045 sampai 0,32 variansinya. Atau setelah diakarkan adalah 0,21399 dan 0,560. Kalau kalian lihat contohnya, yang penting kalian bisa memasangkannya. Tingkat kerumitannya adalah apakah nilai ini ada di tabel C-nya. Kalau kalian udah lihat tabel C, nanti kalian bisa tahu, oh dia di 0,025 dari tabel C. 0,975 di tabel C-nya berapa. Oke, mungkin materinya untuk pendugaan interval proporsi cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komen atau japri ke saya. Pesannya adalah untuk pendugaan proporsi, kalian lihat rumusnya. Lihat rumusnya, lalu pecah itu satu persatu. Ini masuknya kemana, ini masuk kemana, ini masuk kemana. Jadi jangan kalian ambil langsung. Dan pastikan dia tabelnya. Dia masuk ke tabel distribusi, tabel C, tabel Z, atau tabel C square. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.